Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah kita menyertai roh, jiwa dan tubuh kita, serta memberikan kekuatan, semangat untuk menghadapi segala hidup ini, bahkan segala pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi renungan kita hari ini ialah selalu ada dalam hatinya. Kita selalu ada dalam hati Allah. Ayatnya 2 Samuel 19 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita ini ada satu kisah bagaimana Daud ia bersusah hati ketika mendengar kabar bahwa anaknya Absalom itu mati. Bapak Ibu Saudara, kisahnya Absalom ini mengadakan satu persepakatan gelap Bapak Ibu Saudara dengan seluruh bangsa Israel untuk menggulingkan kerajaan ayahnya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Absalom berhasil menjadi raja atas Israel. Ketika Absalom dinobatkan menjadi raja di Hebron Bapak Ibu Saudara, ya, sedangkan Daud masih ada di Yerusalem, ya, terdengarlah kabar bahwa seluruh umat Israel telah condong hatinya kepada Absalom. Maka Daud memerintahkan kepada seluruh pegawainya, kepada seluruh keluarganya untuk meninggalkan Yerusalem. Sebab ketika Absalom nanti datang, maka mereka bisa dibunuh. Begitu. Nah, oleh karena itu, Daud memerintahkan kepada seluruh pegawainya, kepada seluruh keluarganya untuk menyingkir. Lalu mereka pergi ke padang gurun, meninggalkan Yerusalem. Lalu sampai di sana mereka mengatur strategi untuk melawan daripada pengejaran daripada orang Absalom. Sebab Absalom dan seluruh tentaranya mengejar mereka, ingin membunuh mereka. Maka Daud dan seluruh tentaranya mengadakan satu persiapan untuk melawan mereka Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Daud mempersiapkan seluruh tentaranya, Daud sudah memberikan pesan kepada pemimpin tentaranya. Ada 3 pemimpin tentaranya. Dia berkata begini Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu memperlakukan Absalom anakku itu dengan keras, atau perlakukanlah dia dengan lunak, atau janganlah kamu membunuhnya. Jangan kamu keras terhadap anak muda itu. Raja sudah berpesan di hadapan ketiga pemimpinnya itu dan seluruh tentara-tentara itu. Sudah dipesankan, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika peperangan sedang terjadi, maka terlihatlah oleh tentaranya Raja Daud bahwa Absalom itu sedang tergantung, ya, di dahan pohon. Ketika dia menaiki kudanya, ternyata dia tergantung di dahan pohon. Lalu kudanya meninggalkan dia, lalu dia tergantung di dahan pohon itu Bapak Ibu Saudara. Lalu diberitahukanlah bahwa di sana Absalom sedang tergantung kepada Yoab. Lalu Yoab itu berkata, kenapa kamu tidak membantingnya? Dia langsung mengambil lembingnya, langsung membunuh itu Absalom, dan matilah Absalom. Nah, ketika kabar kematian Absalom ini sampai kepada Raja Daud, maka di ayat yang kita baca tadi, maka Daud raja itu bersusah hati karena anaknya. Itulah yang buat Raja Daud bersusah hati. Bahkan ia sangat sedih, ia menangis, ia berkabung, ia meratap. Absalom anakku, anakku Absalom. Bahkan dia berkata, kalau bisa biarlah aku yang mati, jangan engkau yang mati. Kurang lebih begitu. Demikianlah hati Raja Daud, seorang ayah terhadap anaknya. Sejahat apapun anaknya, seperti apapun tingkah laku anaknya, tapi hati Daud sebagai seorang ayah tetap mengasihi anaknya. Bahkan ketika mati anaknya, dia sangat bersedih, bersusah hati. Demikian jugalah Allah kita terhadap kita Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara telah dijadikan menjadi anaknya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka saya dan saudara menjadi anaknya. Ketika saya dan saudara menjadi anaknya, apakah kita selalu berkelakuan baik di hadapannya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita selalu membuat hati Tuhan disenangkan? Apakah kita mempermuliakan Tuhan lewat sikap perbuatan kita setiap hari? Tentunya tidak Bapak Ibu Saudara.
Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu bisa berduka. Berduka oleh apa? Oleh perbuatan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, walaupun hati kita, pikiran kita, perbuatan kita sering melawan Tuhan, memberontak terhadapnya, ya, sering meninggalkannya, ya. Ketika kita menjalani hidup sepanjang hari, kita sering menabrak firman-Nya, menabrak ajarannya, menabrak ketentuannya, sehingga itu bisa mendukakan hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan, Roh-Nya yang tinggal dalam kita itu, yang berduka itu meninggalkan kita? Apakah Roh-Nya itu langsung meninggalkan saya dan saudara, membiarkan saya dan saudara hidup tanpa Dia tinggal dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, Roh-Nya itu tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, dan kita selalu ada di dalam hati Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan juga berkata begini Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 8 ayat 35 dan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain. Adakah yang dapat memisahkan kita? Firman Tuhan berkata, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang dapat mencoba untuk memisahkan kita dengan kasih Allah. Ada kelaparan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ya, ada pedang, kematian. Bahkan firman Tuhan berkata, baik maut maupun hidup. Ketika kematian dan ketika kita hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita selalu ada di dalam hatinya, dalam segala perkara. Bahkan ketika kita meninggalkan Dia pun, Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita jauh dari Dia pun, hatinya tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Hatinya tidak pernah ingin membuang kita, tapi tangannya selalu terbuka, hatinya selalu terbuka, kasihnya terlalu sempurna bagi kita, dan Dia mengharapkan kita kembali datang kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita selalu ada di dalam hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ketika saya dan saudara dijadikan menjadi milik kepunyaan Allah, ya, menjadi anaknya, maka ini menjadi perintah bagi saya dan saudara, ya, supaya saya dan saudara jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mengangkat kita menjadi anaknya. Ketika kita jauh dari Tuhan, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan pemberontakan, melakukan hal-hal yang buruk di mata Tuhan, ya, maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu mendukakan, karena semua itu mendukakan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika kita sudah menjadi anaknya, hendaklah kita menjadi anak yang menyukakan, mempermuliakan, bukan mendukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyukakan, mempermuliakan hati Tuhan? Firman Tuhan berkata di sini dalam Efesus 4, firman Tuhan berkata, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka yang pertama yang kita lakukan ialah bersekutu dengan Allah. Bersekutulah dengan Allah. Jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Allah. Setiap hari kita harus memiliki persekutuan dengan Allah. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Yang kedua, kita harus mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara mengenal Kristus? Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-21, menerima pengajaran Kristus. Ketika saya dan saudara sering membaca pengajaran Kristus di dalam Injil, kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan, lalu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, maka ajaran Kristus itu adalah cara hidup yang baru. Ketika kita mempraktekkan
ajaran Kristus yang adalah cara hidup yang baru itu, maka kita akan bertumbuh mengenakan manusia yang baru, hidup dalam manusia baru, dan menanggalkan kehidupan yang lama kita. Ini menjadi perjuangan kita, menjadi usaha upaya kita setiap hari. Ya, bagaimana kita dapat mengenakan firman Tuhan sebagai manusia baru, sebagai cara hidup kita, ya, yang baru, dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus bersekutu, kita harus baca firman-Nya dan melakukannya sebagai cara hidup kita yang baru. Maka dengan demikian, maka kita akan bertumbuh, roh kita akan berubah, hati kita akan berubah, pemikiran kita akan berubah, sehingga olehnya perbuatan kita pun pasti berubah, sehingga hidup kita akan mempermuliakan Tuhan, bukan mendukakan Tuhan. Tapi ketika kita mulai mendukakan Tuhan, ingatlah, tangannya selalu terbuka, tangannya selalu ingin memeluk kita kembali. Jadi jangan pernah merasa jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, datanglah pada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, ingatlah, kita harus mempermuliakan Tuhan. Agar kita dapat mempermuliakan Tuhan, bersekutulah erat dengan Tuhan, bacalah firman-Nya dan lakukanlah. Maka olehnya hati, pikiran, dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu ada dalam hati Tuhan dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.